Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Di hadapan penyidik adalah keterangan yang saudara lihat, saudara dengar, saudara ketahui sendiri. Tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan. Dibaca dan diparaf dan ditandatangani. Oke. Kita tidak akan membahas satu-satu dalam BAP Bapak ya, karena banyak sekali. Kita akan inti-intinya saja. Kemudian untuk keterangan yang sudah ada dalam BAP akan kita ambil alih nantinya kan. Oke. Saya pertama ke saksi Saudara Muhyiddin. Pakai mic Pak ya. Iya Pak. Saudara saksi benar pernah menjabat sebagai Vice President Operasi di BPLM. Betul. Sejak kapan Pak? Tahun 2013 sampai dengan 2014. Oke, 2013-14. Kemudian selain sebagai Vice President Operasi juga pernah Vice President Marketing. Betul. Tahun Januari 2015 sampai dengan September 2017. Oke. Di BPLM ya. Betul. Oke. Terkait jabatan saudara sebagai Vice President of Operation BPLM di tahun 2013 sampai 2014, apakah saudara pernah menerima kegiatan atau jasa terkait lebur cap maupun jasa terkait emas cucian Pak dengan pelanggan non kontrak karya atau pelanggan perorangan? Iya benar. Kegiatan itu sudah berlangsung sebelum saya masuk juga. Sudah berlangsung sebelum sudah masuk. Nah, secara garis besar apa sebenarnya perbedaan dari lebur cap dan bagaimana ada istilah lebur cap kemudian ada istilah emas cucian? Ya, pemahaman saya saat itu untuk lebur cap itu proses pencetakan emas batangan menjadi minted bar yang ukurannya 1 gram sampai dengan 100 gram. 1 gram sampai dengan 100 gram, oke. Sedangkan emas cucian itu lebih ke arah pemurnian. Oke. Untuk emas yang dari pelanggan dengan berbagai kadar dimurnikan di logam mulia menjadi emas murni 9999. Oke, kemudian antam. Oke, kemudian dari hasil akhirnya? Hasil akhirnya yang untuk emas cucian itu emas 1 kilo. 1 kilo. Ada selain 1 kilo? Yang saya tahu 1 kilo sampai dengan 250 gram. Oke. Untuk sisanya? Gimana Pak? Untuk sisanya ketika ada barang sisa? Untuk barang sisa biasanya dicatat sebagai barang pelanggan. Oke. Berikutnya pada saat pelanggan itu melakukan proses berikutnya dikalkulasi kembali. Dikalkulasi atau diserahkan sisanya ke pelanggan pada saat saudara menjabat? Saya tidak tahu detail Pak, tapi tergantung customer. Kalau customer menginginkan dikembalikan, itu dikembalikan. Oke. Tapi kalau untuk yang customer jangka panjang, biasanya dikalkulasikan dengan pengiriman berikutnya. Oke. Apakah sebagai Vice President Marketing saat saudara melakukan kegiatan jasa pemurnian maupun lebur cap, emas cucian atau lebur cap, itu juga berdasarkan apakah berdasarkan kontrak antara UBPLM dengan pelanggan pihak ketiga ini atau berdasarkan tarif, nota dinas tarif Pak? Yang saya pahami saat itu ada yang berdasarkan kontrak untuk customer yang sudah berkontrak. Oke. Ya sebelumnya ada juga yang namanya yang customer yang datang saat itu berdasarkan tarif yang ada. Ada yang berkontrak, ada yang dengan tarif. Nah, kemudian dasar saudara melakukan pencetakan atau jasa pemurnian atau jasa manufaktur itu apa? Apakah ada nota dinas dari marketing atau seperti apa? Ada nota dinas dari GM UBPLM tentang ketentuan pemurnian dan faktor tersebut. Oke, kemudian prosesnya seperti apa? Sehingga bisa masuk ke bagian produksi ini seperti apa emas-emas pelanggan pihak ketiga ini? Yang saya pahami saat itu emas dari pelanggan pihak ketiga ini pertama masuk ke marketing. Oke. Dari marketing kemudian dikirim ke KLIS, kemudian dicek kualitas kadarnya di QC. Setelah itu baru dilakukan proses produksi di pabrik. Oke. Kemudian tadi saya menjelaskan perbedaan emas cucian dengan lebur cap. Nah,
terkait lebur cap dengan meter per 100 gram sampai terkecil 1 gram tadi, itu atas permintaan siapa untuk mencetak menjadi 100 gram, menjadi 50 gram, 20 gram? Atas permintaan pelanggan. Atas permintaan pelanggan. Betul. Kalau untuk emas cuciannya? Kalau untuk emas cucian permintaan pelanggan juga, tapi standarnya biasanya dalam bentuk emas 1 kilo. Permintaan pelanggan juga Ya. emas cuciannya. Nah kemudian tadi sudah menjelaskan terkait sisanya juga permintaan pelanggan, apakah dikembalikan dalam bentuk seperti apa? Itu permintaan pelanggan atau seperti apa? Saya kurang tahu detail Pak, tapi pemahaman saya seperti itu. Biasanya semuanya tercatat, yang tersisa atau yang diproses di berikutnya. Oke. Kemudian terkait pengambilan barang, apakah di proses produksi ini, baik manufaktur maupun refinery ini, itu juga sampai ke pengambilan atau penyerahan barang ke pelanggan? Untuk produksi tidak ada berhubungan langsung dengan pelanggan. Oke. Jadi produk hasil dari produksi setelah diverifikasi oleh QC dikembalikan ke kuis. Dikembalikan ke Kluis. Ada petugas sendiri, ada bidang sendiri. Ada bidang Yang di bagian finance itu dulu ya, di bawah bagian finance itu ya. Iya, dulu. Oke. Kemudian terkait bahan yang dimasukkan oleh pelanggan pihak ketiga ini. Ini tadi ada emas cucian, ada lebur cap. Nah, kalau untuk bahan lebur cap ini, selama saudara menjabat sebagai Vice President Operation, itu yang dimasukkan oleh pelanggan ini dalam bentuk apa? Saya tidak mengetahui secara detail satu persatu barangnya, tapi yang pernah saya lihat di produksi ada dalam bentuk emas batangan. Oke, emas batangan. Nah, sekarang emas batangan ini, dalam bentuk emas batangan ini untuk lebur cap dulu ya ini ya. Ini apakah hanya untuk LM atau merek lain ada juga? Yang saya pahami saat itu ada yang sudah standar LM, merek LM. Oke. Ada juga merek lain tapi yang berstandar LBMA. Merek lain yang berstandar LBMA. Iya. Artinya